Segala puji syukur hanya bagimu Tuhanku yang baik. Yes. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Yes, amen. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang baik. Yes, amen. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan soraklah, sorak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, 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 haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebentar kita mau memberikan persembahan untuk kas misi gereja. Dan sembari itu, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagi hari ini. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu Yesus,
sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah. Mari sekali lagi saya undang jemaat bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Oh, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau. Kemuliaan yang bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, oh, ku tinggikan Engkau Yesus, Yesus. Kemuliaan hanya bagi, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. yes. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan jika Engkau di tengah-tengah kami, pasti ada sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mengalami pertumbuhan, kemenangan dalam hidup kami sehari-hari dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu yang kekal, yang akan menuntun perjalanan hidup kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan Kau siapkan kami semua untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada
tim GUP Solo ya, yang diketuai Bapak Wisnu. Pak Wisnu ini dulu pernah melayani mungkin 30 tahun yang lalu ya, sekitaran ya, tahun 86 ya. Bersama dengan rombongan Bapak Ibu, saudara semua, selamat datang ya. Tuhan kiranya memberkati. Nah, firman Tuhan akan disampaikan Pak Wisnu. Mari Pak Wisnu saya serahkan, kita beri aplaus untuk Pak Wisnu. Ya, terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani. Saya bersama dengan rombongan, berhubung sekarang ini kan banyak orang yang senang dengan kebudayaan lama atau lagu-lagu, kebudayaan baru yang lama ditinggalkan. Nah, ini dari Solo, Keroncong Bambu ya, namanya Congbu. Ini mencoba ataupun melayani Tuhan dengan alat-alat yang sederhana, bambu dan juga dikombinasikan dengan alat musik listrik untuk memuji Tuhan. Saya persilahkan bangkit berdiri, Bapak Ibu Congbu. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Saya juga bersama dengan istri saya. Dulu saya di sini masih Joko, masih single. Sekarang saya sudah punya dalam bahasa lainnya itu sisian alias bojo. Saya persilahkan bojonya Pak Wisnu. Berdiri. Ya, demikian. Terima kasih, kayak laki-laki ya potongannya. Terima kasih, puji Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, seringkali yang kita pikirkan, yang kita terima, itu hal-hal yang enak saja. Betul enggak? Betul? Yang enak saja? Pengennya. Ya, nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh karena darahnya, di sini seharusnya kita diajak melihat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, saya akan menyampaikan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, bukan karena kesalahan kita, kemudian kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, bisa enggak kita bersyukur? Halo? Harus bisa ya,
Kalau ada kata harus itu berarti banyak yang tidak bisa ya. Nah, di sini karena harus mengucap syukur kepada Allah. Mengapa kalau kita harus bersyukur di sini? Kalau kita melihat di dalam nats ini, di sini dikatakan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Di dalam ayat yang pertama dan kedua di situ dikatakan mengapa kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bapak Ibu dan saya ini dipilih sesuai dengan rencana Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dari sini kita melihat bahwa Allah menyediakan anugerah, Allah menyediakan kuasanya, Allah menyediakan kasihnya kepada Bapak, Ibu, dan saya, kepada mereka yang percaya, bahwa sementara orang-orang percaya masih tinggal di dalam dunia, masih banyak hal yang harus dialami. Baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan itu mudah untuk bersyukur. Kalau yang tidak menyenangkan bisa bersyukur? Harus bisa. Nah, harus bisa. Bentar. Kalau dari Solo udah ngerti, istri saya ketika melahirkan anak yang kedua, itu dia koma, Bapak Ibu. Koma, tapi belum titik. Masih koma. Dalam situasi yang seperti itu, koma ketika mau melahirkan, anak masih di dalam kandungan, lalu dokter memberikan pilihan. Pak, ini tidak ada pilihan. Loh, memberikan pilihan tidak ada pilihan. Nah, terus yang dipilih apa? Yang dipilih maksudnya dokter ini udah pasrah aja Pak, udah nanti enggak apa-apa gitu. Ketika dihadapkan pada hal yang seperti itu, saya hanya melihat bahwa Allah yang memberi, Allah yang selalu bertanggung jawab di sini. Nah, ketika kami berdoa, Tuhan tolong untuk istri saya koma hamil. Maksudnya mau melahirkan tapi belum bisa karena sudah koma. Dokter mengatakan udah tidak ada pilihan yang lain kecuali dua-duanya. Ketika saya dihadapkan seperti itu, kan saya terus berpikir, Tuhan, istri kan pemberian Tuhan. Anak pun juga pemberian Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan, namun kalau Tuhan memperkenankan, berikan kalau boleh dua-duanya sehat, ataupun selanjutnya terserah kepada Tuhan. Gitu. Jumat berdoa Bapak Ibu. Itu hari Kamis, Jumat berdoa di rumah sakit. Kemudian ternyata anak bisa lahir. Hidup. Tapi oksigennya 2%. Oksigennya 2%. Kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Pada hari Minggunya Tuhan panggil kembali untuk kebaikannya. Lalu istri masih koma. Setelah melahirkan masih koma. Gitu. Masih koma, kita berdoa terus, Tuhan, dia adalah milikmu dan saya serahkan kepada Tuhan. Saya bersyukur karena anak sudah lahir dan untuk selanjutnya terserah pada Tuhan. Dan kemudian pada hari Minggunya dia sadar. Dia sadar, terus kemudian ngomong, perut saya udah kempes. Gitu. Berarti sudah melahirkan. Terus tanya, anaknya di mana? Saya enggak berani menjawab. Lalu saya minta tolong pada Ibu Gembala, Ibu Pendeta di Pura, untuk menyampaikan pada dia. Akhirnya dia bisa menerima, itu malamnya, ya paginya nangis terus gitu. Pada akhirnya Tuhan bukakan dia untuk bisa menerima keadaan. Nah, dalam situasi seperti itu, ternyata ucapan syukur itu menguatkan. Bapak Ibu. Ucapan syukur itu menguatkan walaupun anak yang dikandungnya itu dipanggil Tuhan. Dibawa lagi oleh Tuhan. Bersyukur sampai sekarang, istri saya baru umurnya 23 Bapak Ibu.
Tahun 2000 kan sampai sekarang kan 23 tahun. Nah, saya punya istri yang muda. Nah, itu lihat senyumnya kan masih muda. Nah, di sini kita diingatkan bahwa apapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita dihadapkan pada permasalahan, persoalan, baik itu dalam usaha, baik itu di dalam pekerjaan, di situ dikatakan Allah mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Bukan kebetulan, tetapi Allah sendiri yang menetapkan, Allah sendiri yang menyatakan kepada kita. Karena apa? Allah sudah memilih kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalaminya. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap memegang Dia. Apapun keadaannya, apapun situasinya, dan apapun yang terjadi. Ketika kita tahu dan kita percaya bahwa saya dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya. Di situ pasti ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ayat yang kedua dikatakan di situ dikatakan dengan rencana Allah dan yang dikuduskan. Dikuduskan oleh Roh Kudus. Kita adalah orang berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dikuduskan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 dan 14 di situ dikatakan di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kebesarannya. Nah, disinilah kita diingatkan, mari kita bersyukur karena di situ dikatakan di dalam Dia karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Seringkali di dalam setiap perjalanan kita, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan aja seringkali kan kita gampang ya, wah Tuhan itu baik, Tuhan itu seperti. Tapi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, satu hal yang harus Bapak Ibu ingat, bahwa di situ dikatakan Bapak Ibu dan saya di situ dimeteraikan oleh Roh Kudus. Berarti ada jaminan yang Allah berikan kepada kita dalam situasi apapun dan apapun yang kita kerjakan dan apapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ada jaminan, Bapak Ibu. Pak David dan Bu David itu lebih tahu. Biasanya kalau ada perjanjian kan ada meterai ya Bapak Ibu David ya. Kalau tidak ada meterai berani Pak tanda tangan. Karena ada meterai itu pasti. Bapak Ibu yang dikasih oleh. Nah dari sini dikatakan bahwa penyertaan Allah di dalam rohnya yang kudus memberikan kepastian kepada Bapak Ibu dan saya. Memampukan kita untuk meninggalkan hidup yang lama, untuk menjalani hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang memungkinkan Bapak Ibu dan saya mengalami pertolongan Tuhan. Hanya syaratnya apa Bapak Ibu? Menurut kehendak Tuhan. Ketika Bapak Ibu dikecewakan, masihkah Bapak Ibu berdoa? Masihkah Bapak Ibu membaca firman Tuhan? Masihkah Bapak Ibu beribadah? Ketika Bapak Ibu gagal, masihkah Bapak Ibu memuji Tuhan? Masihkah Bapak Ibu berbakti dan beribadah? Kegagalan itu bukan titik, tapi koma. Dalam arti masih ada kelanjutannya. Ketika kita memegang janji Tuhan, firman Tuhan, di situ dikatakan Allah yang sudah memanggil, Allah yang sudah memilih, Allah yang juga memeteraikan dan di situ campur tangan dan menyatakan kuasanya. Biasanya kalau orang janji itu kadang-kadang dalam bahasa Inggrisnya itu melinjani Bapak Ibu. Nah, itu. Kalau orang janji biasanya seringkali melinjani.
Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Allah tidak pernah ingkar janji. Tuhan tak pernah janji, langit kan selalu biru kan di situ kan. Tapi janjinya Ia menyertai. Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus itu Allah yang sangat cengli. Bukan Bu Cengli, itu Bapak Ibu dan saya yang seringkali Bu Cengli. Tapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu sembodo. Allah cengli, Allah siap menyatakan kuasanya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena ada apa? Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Ini yang seharusnya memberikan semangat kepada kita. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya adalah orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus dan saya harus bangkit dan saya harus tinggal di dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Ketika kita berjalan seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan baik dalam pekerjaan kita, usaha kita, kehidupan kita, ataupun di dalam pelayanan kita. Yang kedua, yaitu di situ dikatakan di dalam ayat yang ketiga, bersyukur oleh karena rahmat-Nya. Rahmat, bukan Pak Totok loh ya, rahmat. Gitu. Ya, rahmat atau anugerah adalah suatu hal yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang seharusnya, yang sebenarnya manusia itu tidak layak. Kita sebenarnya tidak layak di hadapannya karena dosa. Tetapi oleh rahmat-Nya di dalam Yesus Kristus, kita dilayakkan bahkan diberi keselamatan yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah, ini hanya pertanyaan, sudahkah saya mengalami rahmat itu? Saya mengalami karunia dan anugerah itu. Oleh karena rahmat-Nya yang besar, terpujilah Allah Bapa, oleh karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Berarti seperti apa yang seringkali kita terima di dalam perjamuan suci, lambang tubuh dan darah Kristus, itulah yang harus diingat-ingat di dalam 1 Korintus 11 ya kan, mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang sudah melimpahkan rahmat-Nya, yang seharusnya mati di kayu salib, yang seharusnya mati di atas kayu salib adalah Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi oleh karena rahmat-Nya yang besar, Ia menebus kita, Ia mengembalikan posisi kita, Ia memberikan janji keselamatan itu kepada kita. Tidak hanya janji, Allah memberikan keselamatan itu kepada kita. Nah, kalau kita tahu dimeteraikan oleh Roh Kudus, di situ dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berarti seperti nasihat Rasul Paulus apa? Saya harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Saya harus mau dituntun oleh firman Tuhan. Saya harus berjalan menurut kehendak Allah. Supaya apa? Supaya di mana ketika saya melangkahkan kaki berjalan di dalam firman-Nya, di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita sebenarnya tidak layak, tapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup baru di dalam Yesus. Kita ini seringkali pinter nggaduk ya, ketika kuasa Allah diberikan kepada kita, lalu kita ini seringkali nggaduk kayaknya itu pinter. Berarti diberkati, dalam arti semuanya disediakan, enggak. Allah melihat sampai di mana iman kita. Allah melihat sampai di mana penyerahan kita. Allah melihat sampai di mana pasrah kita kepada Allah. Dan di situ ketika kita tetap tinggal, Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup baru, di situ kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kemudian di situ selanjutnya dikatakan oleh kebangkitannya Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup
yang penuh pengharapan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ke belakang ketika Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen. Lalu jangan melihat ke belakang gini, enggak. Melihat ke belakang kehidupan kita. Lalu kemudian kita mengambil waktu. Apakah saya sudah berkenan kepada Tuhan? Lalu kemudian ketika saya bekerja, ketika saya buka usaha, ketika saya melayani, ketika saya mengelola usaha, pekerjaan dan yang lain-lainnya atau di dalam keluarga. Sudahkah saya mengalami kebangkitan Kristus? Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membawa orang percaya untuk mengalami kehidupan baru dan berkemenangan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Bapak Ibu semua yang suka mutung, ya, di sini tidak ada ya Pak ya yang suka mutung ya. Ya, kalau sudah mutung lalu unjuk rasa, tidak mau berdoa, tidak mau ke kebaktian, saya tersungging, saya tersinggung. Kembali lihat ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu itu pemenang atau pecundang? Saya mau tanya. Kalau di sini bilang pemenang, ya kan? Kalau di rumah ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, pekerjaannya kok rendet dan juga ada masalah-masalah yang terjadi, ingat Bapak Ibu tidak sendiri. Ada satu pribadi yang sudah menebus Bapak Ibu dan saya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ingatkan lagi ya, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti apa? Sarananya apa? Saya harus mendekat. Saya harus menghampiri dan mencari Dia terus-menerus setiap hari. Saya harus mengambil waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Saya harus mengambil waktu untuk bertemu dengan kekasih saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ Bapak Ibu dan saya akan diberi kekuatan baru. Kalau nyanyian mengatakan seperti pada burung Raja Wali. Tapi di sini dikatakan oleh kebangkitan Kristus. Bapak Ibu dan saya bisa. Jangan mau kalah dengan iklan minuman bertenaga itu ya. Bisa. Minum bisa. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus di situ dikatakan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Jangan berkata saya sudah sekian tahun percaya Yesus, enggak. Durasi waktu itu baik ketika dijalani menurut firman Tuhan. Durasi waktu itu tidak baik ketika kita menjalaninya tidak mengikut sertakan Tuhan. Kebanggaan yang sia-sia. Kamu tuh apa? Kowe nyang gereja, aku nyang gereja. Kamu tuh apa? Kowe belum jadi pengurus, saya sudah jadi pengurus. Kamu tuh apa? Hamba Tuhan. Kamu belum hamba Tuhan aja, saya sudah jadi hamba Tuhan. Terus jawabannya boje. Nah, di sini kita diingatkan bahwa ada kemenangan yang sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kita mempunyai hidup yang berpengharapan. Mempunyai hidup yang berpengharapan, tidak lagi dikuasai oleh dosa, kekhawatiran dan ketakutan, sebab Allah yang memberi masa depan. Allah yang memberi masa depan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Allahku akan memenuhi keperluanmu dengan kasih kuasa-Nya dan memberikan kemenangan kepada Bapak, Ibu, dan saya.
Kita percaya tahun-tahun ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang tidak menyenangkan. Tapi ingatlah Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu membayangkan orang Israel yang keluar dari Mesir, kemudian ada di padang gurun. Saya mau tanya, itu makannya pakai apa Bapak Ibu? Minumnya pakai apa? Dulu belum ada aqua. Coba bayangkan yang seperti itu. Allah mengutus, Allah menuntun bangsanya untuk keluar dari Mesir dan Allah tidak membekali mereka Bapak Ibu. Allah membekalinya hanya harta yang dibawa dari Mesir itu. Tapi Allah tidak membawakan mereka air dan juga makanan, enggak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah mengirimkan mana. Allah membukakan mata air yang ada. Ada air di padang pasir, ada air. Di padang gurun ada air. Di tempat yang kelihatannya tidak ada sumber air, Allah memunculkannya itu untuk umatnya yang mengasihi Dia. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Masihkah kita menanyakan, Tuhan, mengapa kok seperti ini Tuhan? Tuhan, bagaimana Tuhan? Tuhan, kembali bertobat. Tuhan, aku percaya. Ada nyanyian yang mengatakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kita sudah menjadi milik Allah, kita sudah ditebus menjadi ciptaan baru dan Allah menyatakan kuasanya kepada Bapak Ibu dan saya. Yang ketiga di dalam ayat 4 dan kelima, Tuhan sudah menyediakan di surga bagi kita. Saya akan bacakan ayat 45, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Maksudnya apa perlindungan yang Allah berikan kepada Bapak Ibu dan saya? Supaya Bapak Ibu dan saya imannya tidak tercemar. Kepercayaan kita tidak tercemar dengan situasi-situasi yang ada sekarang ini, tetapi tetap mantap. Ada lagu bahasa Jawa ya, aku lo mantep derek Gusti, kanthi manah bingah ing slaminyo, nadyan akeh kudo kang rekoso, kula puji haleluya, kula puji selaminyo, awit roh suci kang paring sentoso. Lagu ini meneguhkan, mengingatkan kepada kita bahwa penyertaan Allah itu adalah nyata. Di situ dikatakan, tidak hanya sekarang, kan di situ dikatakan untuk kedepannya Allah tetap terus menyertai kita. Allah tetap terus menyatakan kuasanya. Yang pertama tadi dikatakan menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini yang Tuhan berikan. Dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Hei anak-anakku yang berkemenangan, mari masuk ke dalam kemuliaan bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan. Barang siapa menang, ia akan kuberikan mahkota. Barang siapa menang, ia akan kuberi minum air kehidupan. Itu janji Tuhan. Kalau kita menang, Tuhan yang menyediakan. Di situ dikatakan bagian kita di surga. Lalu bagian kita di sini apa Bapak Ibu, saya mau tanya? Kita harus melakukan firman Tuhan. Dan kita harus taat firman Tuhan. Biasanya loh kalau yang di Solo itu ya, di tempat di mana saya tinggal, itu kalau sudah hanyel sama temennya atau saudara seimannya, itu mengampuni itu angel Bapak Ibu. Mengampuni itu sukar. Lalu saya tanya,
ketika kita mempunyai dosa yang banyak, kita berdosa kepada Tuhan. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang setiap hari tidak pernah berbuat dosa? Ada? Wonten Bapak Ibu saben dinten ingkang boten tumindak dosa? Halo? Ada? Encim, tante, om, engkong? Ada Bapak Ibu yang tidak pernah berbuat dosa? Saya mau tanya, kalau itu diperhitungkan, Allah menginginkan supaya kita ini diperbarui dalam hati dan pikiran kita. Supaya apa? Di situ dikatakan supaya kita menerima warisan tidak hanya di sana. Di sini pun kita mengalami akan penyertaan Tuhan. Akan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan di situ dikatakan menerima warisan yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi surga, bagi kamu di dalam surga. Berarti apa? Apa yang Bapak Ibu kerjakan, Allah perhitungkan, walaupun orang tidak memperhitungkan. Bapak Ibu melayani walaupun, maaf ya, bahasanya Solo itu walaupun kita melayani tapi dimbai. Itu Pak David lebih tahu ya Pak ya. Dimbai itu tidak direken gitu. Kita akan sering kali, kalau sudah seperti itu apa Bapak Ibu? Lalu ngomong sama Pak Bambang, Bu Ella. Pak Bambang, Bu Ella saya pamit ya. Saya sudah tidak melayani. Seperti ini, tak cedai aja. Wah, jangan Bapak Ibu. Jangan gitu. Jangan menjadi ketek ireng, mutung. Lutung itu kan mutung gitu Bapak Ibu. Jangan mutung. Tetap semangat, di situ dikatakan bahkan kita sendiri seringkali antara hamba Tuhan sendiri seringkali kalau sudah kesenggol anyel gitu kan, terus gegeran. Jangan, kita diingatkan kita nanti tempatnya sama, Bapak Ibu dan saya tempatnya sama. Dan di sini dikatakan Allah ingin bahwa Bapak Ibu dan saya ini diperbarui. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu nanti mengalami dan menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang terakhir ada penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita menjalani hidup di dalam dunia ini. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Yaitu apa? Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini yang seringkali kita lupakan. Kekecewaan, kegagalan, itu menutup apa yang sudah Allah berikan. Sehingga kita menjadi lemah. Ingatlah ayat yang kelima, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang dari Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini mari yang pertama, Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi miliknya. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan saya adalah milik Allah. Bapak, Ibu, dan saya sudah dilahirkan kembali. Kemudian yang ketiga, Tuhan sudah menyediakan bagian bagi Bapak, Ibu, dan saya di sana. Ini yang terakhir, Tuhan apa memberikan jaminannya hanya di sana saja sama Bapak, Ibu? Tidak. Selama Bapak, Ibu, dan saya menjalani di sini, Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup menyatakan pertolongannya. Allah sanggup menyatakan kuasanya. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan sudah memilih kita, karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan Allah sudah menyediakan bagian bagi kita di surga. Mari kita tetap semangat. Jangan mutung lagi. Mari kita tetap gigih, mari kita tetap menjalani kehidupan kita. Dan ketika kita mau menjalaninya dan menyerahkannya kepada Tuhan, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, Allah akan menyatakan pertolongan dan mujizatnya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdiam diri sejenak. Sementara Bapak Ibu anggota Congbu, saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita akan berdiam diri sejenak Bapak Ibu. Kita akan bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita,
kalau Tuhan sudah menyatakan kuasanya kepada kita. Biarlah kiranya Roh-Nya yang kudus memampukan kepada kita, supaya kita bisa menjalani hidup ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Supaya kita bisa melihat akan kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mengalami akan mujizat Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh semakin dewasa dan kita tidak mudah diumbang-ambingkan oleh situasi maupun pengajaran yang ada. Karena Roh-Nya yang kudus bersama-sama dengan kita dan meneguhkan kita. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Meteraikan itu di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami semakin bertumbuh menjadi kuat, supaya kami menjadi berkat dan kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat Bapak Ibu Gembala Jemaat GUB di Ngawi. Terima kasih untuk waktunya kami melayani di tempat ini. Dan terima kasih juga kesempatannya yang apa yang kami sampaikan berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Untuk pagi ini kami akan memberikan pujian, 2 pujian, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menikmati. Tuhan memberkati.
Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Congbu dari Solo. Terima kasih atas persembahannya. Sebentar kita mau mendengar dan melihat pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Multimedia saya persilahkan. Shalom Jemaat El-Shaddai yang dikasihi Tuhan, berikut kita akan melihat beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Komsel minggu ini akan berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing. Mari antusias untuk mengikuti komsel. Bagi jemaat Tuhan yang belum berkomsel, silakan menghubungi Syakom atau sahabat komsel. Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Som 1 dan Som 8 diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore di Aula Peniam. Ibadah warga senior hari Rabu pukul 10 pagi di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang akan mengikuti ibadah, silakan menghubungi Bapak Yeftah. Ibadah El-Shaddai Youth hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Ibadah El-Shaddai Kids hari Minggu sesi 1, 2, dan 3 di Aula Pniel. Mari rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu. Sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9, dan sesi ketiga jam 4 sore. Ibadah disertai dengan perjamuan suci dan persembahan persepuluhan. Kami tahu kami tidak sendiri. Yesus selalu beserta kami. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pujian nanti masih akan dipersembahkan ya untuk Tuhan, untuk sesi yang kedua yang dilayani juga oleh Pak Wisnu. Ya, tetapi setelah itu sore tidak kebagian karena setelah itu tim dari Solo akan pulang ya ke Solo kembali. Nah, tambahan lagi bahwa tur sekolah minggu nanti berangkat hari Kamis. Saudaraku ya, besok Kamis kumpul di gereja jam 4 pagi 4.30. Ya, kumpul di gereja, tur sekolah minggu jam 4.30 atau setengah 5. Nah, kuotanya ada 3 bis, ya ada 3 bis besar-besar, masih ada 12 kursi yang kosong. Nah, bagi jemaat, baik anak-anak maupun ibu, bapak yang ingin ikut untuk mengisi 12 kursi ini, hanya membayar 150 saja. Ya. Hanya sisa 12 kursi, itu sudah termasuk makan 3 kali ya. Jadi berangkat pagi, pulangnya malam. Nah, nanti saudara yang ikut bisa menghubungi Kak Yuni sama Kak Analisa. Saya kira demikian, mungkin ada baru pertama kali ini Bapak Ibu Saudara yang ada yang hadir di gereja kita, di gereja ini yang ibadah, angkat tangannya yang baru pertama kali. Dari Solo semua. Ya. Oke, mari kita pakai berdiri, saudara, kita akan tutup dalam doa. Mari kita angkat persembahan kita ini untuk kas gereja ya, yang sudah saudara isi. Kita angkat, kita memberi, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, Engkau memberikan kami hati yang murah. Karena mengatakan berbahagialah yang murah hatinya, karena akan beroleh kemurahan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan tidak kekurangan, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudara, Engkau telah mendengar firman Tuhan, bagaimana kita mengucap syukur di dalam segala keadaan. Pulanglah ke rumah masing-masing
bawa firman Tuhan yang kau dengar dan praktekkan dalam hidupmu sehari-hari. Karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus ada menyertai, memberkati engkau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Amin. Berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi menjadi dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu baruiku. Damai dan penyertaanmu. Kita angkat kedua tangan kita. Damai dan penyertaanmu penuhiku. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan sebentar kami mau pulang, biarkan Kau yang sertai kami dari tempat ini hingga ke rumah kami masing-masing Tuhan. Dan biarkan sukacita surga senantiasa ada dalam setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.